Langit dan bumi, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya tinggal tetap, amin, haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus tinggal kekal selamanya, amin, haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan Yesus tidak akan lalu. Tetapi firman Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan Yesus kekal selamanya, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan Yesus kekal selamanya, amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup yang selamanya, kekal selamanya, amin, haleluya. Dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan kekal. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, agung Engkau Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap kekal selamanya. Tetapi firman Tuhan Yesus,
haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat anugerah-Mu Bapa, buat pemeliharaanmu sampai malam hari ini Bapa, Senin malam tanggal 24 Januari 2022 Bapa. Tinggal 7 hari lagi kami masih menjalani di bulan Januari ini Bapa. Selanjutnya kami akan memasuki bulan berikutnya Bapa. Semua akan berlalu. Di dunia tidak ada yang kekal Bapa, tapi hanya firman-Mu kekal selama-lamanya. Untuk itu Bapa Yesus, kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau hidup pegang janji firman-Mu. Sebab Engkau berfirman dunia akan lenyap, tetapi bagi orang yang hidup di dalam kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, akan kekal selama-lamanya. Untuk itu Bapa, kuduskan kami malam ini. Sebentar kami akan baca firman-Mu. Sucikan hati kami Bapa, tubuh jiwa roh kami. Kuduskan mulut hamba-Mu untuk membacakan firman-Mu. Layakkan Bapa, karena Engkau kudus, agung, mulia, sempurna. Berfirman Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan selamat malam. Puji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita diizinkan kembali, kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita memandang kepada Tuhan Yesus yang ajaib, Yesus yang baik, Yesus yang sempurna, kasih-Nya di atas segala-galanya. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah pelihara kita hari demi hari. Dari pagi waktunya ada pagi, ada siang, ada sore malam. Terus waktu berganti, tidak pernah berubah. Umur makin bertambah, tanggal juga tidak pernah tetap. Waktu berjalan terus. Saat ini sudah tanggal 24 Januari, besok sudah tanggal 25. Minggu depan sudah kita akan memasuki bulan baru. Dan kita akan bagi golongan keturunan kita, anak Tuhan, suku bangsa, suku keturunan Tionghoa, ya, kita akan mengadakan celebration Imlek, ya. Jadi waktu tepat sekali itu tanggal 1 Februari itu, Bapak Ibu, ya. Waktu begitu cepat sekali. Tuhan izinkan, Imlek itu atas izin Tuhan. Semuanya nanti saya mau bahas, ya, pada waktu hari Imlek, supaya Bapak Ibu jelas, supaya kita semua ikuti firman Tuhan. Yang penting mari, selagi kita hidup di dunia ini, kita sederhana saja Bapak Ibu. Kita tanggalkan keangkuhan kita. Kita lepaskan egois kita. Tapi tanggalkan semua dan pikul salib Yesus. Penyangkalan diri. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sederhana saja. Jangan ikuti gaya dunia. Jangan ikuti kemauan diri kita. Sebab kita orang berdosa. Kemauan diri kita. Suatu hari kita mati Bapak Ibu. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Tidak ada manusia yang kekal. Ya. Itu yang tertulis dalam Alkitab, hanya Metusalah yang paling tua. Umurnya 969 tahun. Nggak ada yang 1000 tahun. Ya, semuanya akan berakhir. Kata firman Tuhan tadi dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Waktu itu mari kita mau dengar firman Tuhan. Kalau kemarin saya dapat berita-berita di televisi. Ya, hubungan antara Rusia dan Ukraina sudah agak tegang Bapak, ya. Rusia sudah mempersiapkan 100.000 serdadunya di perbatasan Rusia dan Ukraina. Dan pihak Amerika dan NATO juga mengklaim jangan sampai Rusia untuk menyerang perang Ukraina. Kalau sudah perang, pasti NATO dan Amerika di belakang Ukraina. Dan saya mendengar informasi di televisi juga. Pasok senjata dari Amerika, termasuk dari Eropa, NATO, sudah mempersiapkan dia kirim ke Ukraina. Coba ini. Dan ini firman Tuhan, terjadi peperangan. Bisa terjadi nanti saudara. Makanya mari kita ikuti firman Tuhan. Satu-satu firman Tuhan pasti dikenapi. Dan firman Tuhan akan dinyatakan. Firman Tuhan kekal. Tetapi dunia ini, bumi akan berlalu. Dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu.
tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oleh itu mari kita selagi mumpung kita ada kesempatan, mari kita mau cinta Tuhan, ikuti firman Tuhan yang mana malam hari ini mari kita buka 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. Puji Tuhan. Fatsal demi fatsal kita akan lalui. Kemarin pasal 8, sekarang pasal 9. Berarti tidak lama lagi, karena Korintus ini nggak banyak Bapak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, supaya kita mau setia kepada Tuhan sampai 2 Korintus ini fasalnya 13 Pak ya. Pasal 2 Korintus ini hanya 13 pasal ya. Beda dengan 1 Korintus lebih banyak, ada 16 pasal ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita hari demi hari kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya kalau diisi dengan firman Tuhan, hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku menggahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu kami merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15 terakhir. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kita baca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin membaca firman Tuhan sebagai makanan rohani, dan kita merasa lapar akan firman Tuhan supaya menuntun buat hidup kita, supaya kita tidak melangkah di dalam jalan yang salah, tetapi di jalan-jalan yang sudah digariskan oleh Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, mari kita komit dengan Tuhan, membangun diri kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. Intinya semuanya itu dua hal. Yang pertama, kita ingat akan kasih karunia Tuhan, akan kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan. Seperti di ayat 15, kasih karunia Allah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang tak terkatakan itu. Sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara semua bersama saya tidak bisa membalas cintanya Tuhan.
Contoh konkret, Bapak Ibu, apa di antara saudara bisa menebus dosa kita adalah orang berdosa. Tapi Yesus Kristus sudah rela lahir untuk kita dan mati dan bangkit dan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Bahkan dia akan datang kembali yang kelima, nanti kita menanti kedatangan Tuhan untuk mempersiapkan tempat buat kita kekal surga buat selama-lamanya. Pertanyaan saya, apakah di antara seluruh umat manusia di muka bumi ini bisa beli surga? Biarpun seluruh kekayaan dunia ini, kekayaan dunia, tiap-tiap orang kita, kekayaan kita masing-masing dihitung berapa, dikumpulkan jadi satu untuk membeli surga, tidak bisa, Bapak ya. Seberapa banyak orang punya duit beribu triliun-triliun, ya, sampai tera triliun pun, ya, berlipat-lipat triliun, tidak bisa beli surga. Sebagai bukti nyata, ada orang bisa beli bumi. Bumi saja jangan bilang surga. Bumi saja tidak bisa. Tidak, orang berarti beli surga sama aja membeli Tuhan. Tidak bisa. Kita punya kekayaan saja adalah datang dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:26, bumi dengan segala isinya ada milik Tuhan. Jadi kekayaan kita ini milik Tuhan. Mari kita belajar yang pertama. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terima kasih nomor satu atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Karena dunia nilainya, kalau sampai terjadi perang, Bapak Ibu, perang nuklir, bisa terjadi loh Bapak Ibu. Bisa terjadi. Gempa bumi bisa terjadi. Seperti Gunung Krakatau. Itu Gunung Krakatau itu masih aktif loh Bapak. Itu 3 itu. Ya Bapak Ibu, ada anaknya itu. Itu Gunung Krakatau itu. Di abad 18 kan para meletus. Berapa juta manusia meninggal itu. Korban. Itu ditakutin dunia juga kalau Gunung Krakatau meletus. Habis saudara, itu gempa bumi bisa skala Richternya bisa 8 sampai 9 itu. Karena dapur mahmanya kan di bawah bumi. Coba itu. Itu terjadi gempa bumi atau terjadi perang. Yang jelas firman Tuhan katakan dunia akan lenyap. Oleh itu mari yang kedua. Nah, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagai bukti kita respon atas kasih karunia. Belajar kita memberi Bapak ya. Karena firman Tuhan katakan di sini Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus supaya mereka mempersiapkan diri karena komitmen Rasul Paulus punya jiwa seperti Tuhan Yesus. Mari kita memiliki sifat seperti Tuhan Yesus yang murah hati, yang suka memberi, jangan menjadi anak Tuhan yang pelit. Mohon maaf ya. Belajar kita memberi ya. Kami sendiri ya terima berkat Tuhan, dan terima berkat Tuhan bersama keluarga punya dan pelaksanakan memberi kepada orang-orang miskin itu. Beli sembako, bagi-bagi. Saya rindu terus. Mari memiliki sifat memberi. Seperti Tuhan Yesus. Coba nih kita baca ya. Di Matius pasal 14. Tuhan punya sifat itu. Murah hati. Tergerak oleh belas kasihan. Coba kita baca. Matius 14 ayat 14. Sama-sama 14. Saya gampang ingatnya. Matius 14 ayat 14. Itu sifat Tuhan memiliki belas kasihan. Saya mau baca ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Semua orang sakit disembuhkan. Karena hati Tuhan berbelas kasihan. Selain menyembuhkan orang sakit. Kalau kita baca di ayat berikutnya. Tuhan memberikan makanan 5.000 orang. Tetapi kalau murid-muridnya. Masa saudara, inilah tipe manusia. Pelit saudara. Murid-muridnya berkata. Di ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan itu sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat makan di desa-desa. Coba itu. Hati murid-muridnya tidak jauh seperti itu. Sifat Tuhan Yesus punya belas kasihan. Tergerak hatinya belas kasihan. Udah disembuhkan semua orang sakit. Tapi Tuhan tidak mengizinkan mereka pulang kelaparan. Tapi murid-murid mengizinkan apa? Mereka suruh pulang supaya beli makan masing-masing. Coba itu. Manusia seperti itu. Egois. Seringkali kita sadar hanya kita mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Sedangkan sifat Tuhan peduli, perhatikan kepada orang lain. Seperti contoh nih Bapak Ibu, baca di ayat berikutnya. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kita baca. Coba di ayat 16, apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Coba ini, harus memberi. Sifatnya Tuhan memberi, berarti mari Bapak Ibu memiliki sifat memberi. Seperti Rasul Paulus katakan di sini. Coba kita buka ya. Di 2 Korintus pasal 9 tadi. Di ayat yang kelima. Yaitu 5b. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Mari kita belajar memberi.
punya sifat murah hati, memberi. Kenapa firman Tuhan di ayat ke-6? Karena orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak memberi itu diberkati. Coba kita buka Amsal 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Siapa banyak memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Dalam nama Yesus, milikilah sifat memberi, Bapak Ibu. Kan memberi adalah sifat dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawa, yang memberikan surga, memberikan keselamatan. Tapi kita belajar memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai bukti ucapan syukur kepada Allah, mari secara horizontal belajar kita memberi. Kasih ayat terakhir. Dalam Kisah Rasul Bapak, pasal 22 ayat 35b. Kisah Rasul pasal 22 ayat 35b, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 22 ya, ini firman Tuhan. Ayat pasal 20, mohon maaf. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b, demikian firman Tuhan. Adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita memberi berarti kita diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberi itu akan diberikan kelebihan. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Itu firman Tuhan. Mari kita menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Miliki sifat seperti Tuhan Yesus. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini dan besok dan seterusnya, baik firman Tuhan yang sudah kita dengar dari berbagai macam hamba-hamba Tuhan, dari firman Tuhan yang saya sampaikan dari sejak 1 Januari 2021 sampai malam ini, mari kita ikuti semua. Dan malam ini bicara tentang kasih, pemberian, belajar kita memberi, saling peduli satu sama lain. Itu sifat dari Tuhan. Karena siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Karena dunia tidak lama lagi kedatangan Tuhan sudah dekat. Untuk mempersiapkan diri, hidup kita berkenan sama Tuhan, supaya hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah, untuk tujuan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal kekal selamanya, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tinggal kekal selamanya, amin, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita memiliki kasih untuk memberi sesuai firman Tuhan. Amin. Immanuel. Amin.